Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Husna Lutfiah, MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 20202121119 dari kelas PAI 4. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas tengah semester dari mata kuliah Quran dan Hadis. Untuk materi yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini mengandung 3 intisari. Yang pertama yaitu Tauhid Rububiyah, yang artinya mengesahkan Allah dalam hal perbuatan, penciptaan, dan rezeki. Yang kedua, Tauhid Uluhiyah, yang mana artinya ini mengesahkan Allah dalam bentuk beribadah. Yang ketiga, Tauhid Asma wa Sifat, yang mana artinya adalah mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat. Selanjutnya adalah surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini mengandung isti'adzah atau permintaan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluk. Perilaku yang mencerminkan surat Al-Falaq adalah menjauhi perilaku dengki, menjauhi yang berhubungan dengan sihir, dan meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat yang selanjutnya adalah surat Al-Kafirun, yang mana surat ini berisi tentang menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah kaum muslimin dan orang-orang selain mereka. Seluruh kekufuran adalah satu agama yang bertentangan dengan Islam. Surat Al-Kafirun ini berisi penolakan tegas atas ajakan bangsa kafir Quraisy untuk menyembah berhala walau sesaat dengan tujuan apapun. Perilaku yang mencerminkan surat ini saling menghargai perbedaan agama, saling menghargai dan tidak membeda-bedakan ras, suku, dan bangsa, serta dapat memberi maaf kepada orang lain. Selanjutnya adalah surat Al-Maun, yang mana surat Al-Maun ini menjelaskan sebagian dari sifat-sifat orang yang mendustakan agama adalah menolak dan membentak anak yatim yang datang untuk memohon belas kasihan demi kebutuhan hidup. Adapun perilaku yang mencerminkan surat Al-Maun ini adalah mencintai dan menolong anak yatim, menyegerakan sholat, dan memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Untuk materi yang selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini penegasan keesaan Allah dan menolak segala macam kemusyrikan dan menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menyamainya. Surat Al-Ikhlas ini berbicara tentang tauhid murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyucikannya dari segala kekurangan dan membebaskannya dari segala kesyirikan. Perilaku yang mencerminkan surat Al-Ikhlas adalah mempercayai bahwa Allah itu satu dan meyakini bahwa Allah merupakan zat yang Maha Esa. Selanjutnya adalah surat An-Nasr. Surat ini merupakan surat terakhir yang turun dalam Al-Quran. Surat ini menceritakan tentang kenangan umat Islam atas kaum kafir Quraisy Mekah. Peristiwa itu disebut dengan Fathul Mekah. Setelah memperoleh kemenangan, kita diperintahkan untuk bertasbih dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah surat Al-Kautsar. Pada ayat pertama menjelaskan bahwa Allah telah memberi nikmat dan anugerah yang tidak terhitung nilainya. Nikmat itu berupa kenabian, agama yang benar, petunjuk, dan jalan yang lurus yang dapat membawa kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ayat kedua. Pada ayat kedua Allah memerintahkan salat dan berkurban. Allah telah memberikan nikmat yang banyak, maka hendaknya Nabi Muhammad SAW bersyukur dengan cara mendirikan salat dan menyembelih binatang atau berkurban. Untuk kamu sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Pada ayat ketiga Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang membenci Nabi Muhammad adalah orang yang terputus dari rahmat dari Allah serta tidak akan mendapatkan kebaikannya di dunia maupun di akhirat kelak.
Yang selanjutnya adalah surat Al-Fil. Surat Al-Fil ini mengisahkan kehancuran Abrahah dan pasukan bergajah yang hendak menyerbu Mekah. Surat ini mengajak Rasulullah dan umatnya, termasuk orang-orang Quraisy, untuk memperhatikan tanda kekuasaan Allah, khususnya dari sejarah. Surat Al-Fil mengingatkan nikmat Allah kepada orang-orang Quraisy. Allah telah menyelamatkan mereka dari pasukan Abrahah tersebab perlindungannya kepada Ka'bah yang ada di tengah-tengah suku Quraisy. Allah Maha Kuasa, segala kekuasaan tunduk pada kekuasaannya, maka siapa yang dilindunginya tidak ada yang mampu mencelakainya. Sebaliknya, siapa yang dihancurkan Allah, tidak ada yang mampu melindunginya. Yang selanjutnya adalah surat At-Tin. Surat ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk terbaik secara rohani dan jasmani, tetapi mereka akan dijadikan orang yang sangat rendah apabila tidak beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Hakim yang Maha Adil. Hadis yang berkaitan dengan surat At-Tin dan perilaku yang mencerminkan surat At-Tin ini beriman kepada Allah dan serta bertakwa kepada Allah. Untuk materi yang ketiga yaitu adalah surat Al-Mujadalah, yang mana sebab turunnya surat Al-Mujadalah ayat 11 ini adalah suatu saat di hari Jumat, di mana Rasulullah SAW biasa menggelar majelis ilmu pada teras Masjid Nabawi dengan para sahabat dan kaum muslim lainnya. Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini menjelaskan adab menghadiri majelis, termasuk majelis ilmu dan majelis zikir, yakni berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di dalam majelis itu. Berdasarkan tafsir surat Ar-Rahman, maka pelajaran yang dapat kita ambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu senang membaca buku sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan, selalu ingin mencari alam semesta baik di langit maupun di bumi dengan terus menelaahnya, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk menggali ilmu pengetahuan. Manusia memiliki ilmu pengetahuan yang dapat memperkuat iman untuk menjadikan dirinya memiliki derajat tinggi di dunia dan di akhirat. Rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Untuk surat yang selanjutnya adalah surat An-Nisa ayat 8, yang mana surat ini agama yang mengajarkan kasih sayang telah tolong menolong dan menyambung silaturahmi. Ayat ini memperintahkan untuk memberikan sedekah kepada kerabat yang bukan ahli waris, anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang hadir saat pembagian warisan, terutama jika warisan itu sangat banyak. Besarnya pemberian tersebut adalah sekedarnya saja, tidak seperti warisan yang jumlahnya sangat banyak. Berdasarkan ketentuan sebagaimana hak waris, ayat ini juga memerintahkan untuk bertutur kata yang baik kepada siapa saja, terutama kepada kerabat, juga berkata yang baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan jangan menyakiti mereka. Selanjutnya adalah surat An-Nisa ayat 146. Surat ini menjelaskan tentang keikhlasan amalan seseorang. Ikhlas artinya perbuatan yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan pujian orang lain. Ikhlas, sabar dan pemaaf merupakan perilaku terpuji yang harus bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk materi yang keempat adalah surat Al-Baqarah ayat 153, menjelaskan bagaimana Allah memerintahkan hambanya untuk melakukan salat dan sabar. Ketika kita diberi Allah cobaan, maka bersabarlah dan perbanyaklah salat sebagai mengingat Allah. Selanjutnya surat Ali Imran ayat 134. Ini menjelaskan 4 karakter orang bertakwa, yakni gemar berinfak, menahan marah, memaafkan dan suka berbuat baik. Karakter orang bertakwa yang pertama adalah gemar berinfak, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Berinfak dalam keadaan kaya atau miskin, saat banyak uang maupun di tengah keterbatasan. Surat Al-Anfal ayat 27 menjelaskan sebagaimana Allah memerintahkan kaum muslim agar memenuhi seruan Rasulullah, menaati dan melaksanakan hukum-hukumnya,
Pada ayat ini juga Allah melarang kaum muslimin mengkhianati janji mereka. Yang selanjutnya adalah surat Al-Ahqaf ayat 13, yang mana surat ini menjelaskan kepada seseorang yang telah berkata Tuhan kami ialah Allah, dan dia istiqomah dan tidak ada kekhawatiran pada apa yang mereka hadapi, maka mereka adalah penghuni-penghuni surga, mereka akan kekal di dalamnya sebagai balasan keistiqomahan mereka. Untuk materi yang selanjutnya, materi yang kelima, yaitu surat Al-Furqan ayat 63, mengacu pada penggambaran akhlak Rasulullah yang selalu menunjukkan sifat halus, tenang dan tidak terburu-buru dalam setiap tindakannya. Kandungan surat Al-Furqan ini salah satunya yaitu hamba Allah adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati dan tidak sombong. Yang selanjutnya adalah perilaku yang mencerminkan surat Al-Furqan ayat 63. Salah satunya yaitu menjadi pribadi yang rendah hati atau tawaduk, tidak memandang orang lain hina, tidak mengagung-agungkan diri dan lain sebagainya. Untuk surat selanjutnya adalah Al-Isra ayat 27. Salah satunya yaitu larangan berperilaku boros atau mubazir. Hadis yang terkait dengan surat Al-Isra ini hadis riwayat Muslim. Perilaku yang mencerminkan surat Al-Isra ayat 27 yaitu tidak bersikap boros, baik mubazir terhadap harta, waktu, bicara, makan, hemat dalam mengeluarkan harta, tidak menuruti bujukan hawa nafsu setan, tidak menggunakan harta untuk bermaksiat, dan hemat menggunakan air. Yang selanjutnya adalah surat An-Nahl ayat 144, yang artinya lebah adalah binatang menakjubkan yang mengeluarkan banyak nikmat, terutama madu. Nikmat lainnya adalah berbagai makanan baik hewani maupun nabati yang Allah sediakan di bumi ini. Kandungan surat An-Nahl ayat 114 adalah salah satunya, yaitu Allah memerintahkan para hambanya untuk memakan makanan yang halal, daging baik, halalan thayyibah. Perilaku yang mencerminkan surat An-Nahl ini adalah makan dan minum dari makanan yang halal, menjauhi makan yang Allah haramkan, dan mensyukuri atas semua nikmat yang telah Allah berikan, dan mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang selanjutnya adalah surat Al-Maidah ayat 90. Salah satunya yaitu seluruh manusia, terutama orang beriman, diwajibkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syaitan. Kandungan surat Al-Maidah ayat 91, salah satunya yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minum khamar, berjudi dan segala bentuk perbuatan-perbuatan syaitan. Perilaku yang mencerminkan surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yaitu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, menjauhi semua perilaku tercela, terutama meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panahan, mencegah adanya perpecahan dan permusuhan sesama umat Islam, dan tidak lupa selalu mengingat Allah dan beribadah kepadanya. Selanjutnya adalah materi yang keenam, yaitu surat Az-Zumar ayat 53. Surat ini dirangkum dari berbagai sumber secara umum, mengandung hal-hal yang berkaitan dengan keimanan dan juga meningkatkan rasa optimis akan adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa di antaranya adalah jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Selanjutnya adalah surat An-Najm ayat 39. Isi dari surat ini jika diperhatikan, maka surat tersebut banyak menjelaskan tentang wahyu, hari kiamat dan keesaan Allah. Yang topik-topik tersebut merupakan nuansa surat Makkiyah karena ditujukan kepada orang-orang musyrikin Arab yang mengingkari topik-topik tersebut. Tujuan diturunkannya surat An-Najm adalah untuk membantah tuduhan yang diarahkan kepada Nabi. Pasalnya yaitu orang-orang kafir menuduh bahwa Nabi telah membuat-buat Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran bukanlah firman Allah. Meskipun kaum musyrikin percaya kepada Allah, namun mereka tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sebagaimana mereka tidak percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan untuk Nabi.
Maka Allah menurunkan surat An-Najm untuk membela Nabi dan membantah tuduhan mereka. Selanjutnya, surat An-Najm ayat 40 memberitahu kepada kita, baik usaha berupa kebaikan atau berupa keburukan, semuanya akan terlihat pada hari kiamat. Akan dilihat oleh Allah dan akan dilihat pula oleh para malaikat. Sebagian orang kebaikannya akan diperlihatkan kepada khalayak untuk memuliakan dia, dan sebagian orang keburukannya juga akan diperlihatkan kepada khalayak untuk dipermalukan. Adapun orang mukmin, Allah tidak akan membongkar aibnya. Kemudian di surat An-Najm ayat 41, Allah menjelaskan Allah akan membalas semua kebaikan maupun hanya sedikit. Begitu juga dengan keburukan tanpa menguranginya sedikit pun. Selanjutnya masih di surat An-Najm yaitu ayat 42. Allah menjelaskan bahwasanya segala perkara semua yang menentukan adalah Allah. Semua urusan kesudahannya kembali lagi kepada Allah. Tentang hari kiamat, padang mahsyar, surga dan neraka, kehidupan dan kematian, takdir, rezeki, semuanya kembali kepada Allah, dan ini erat kaitannya dengan tauhid rububiyah. Yang terakhir adalah surat Ali Imran ayat 159. Tujuan utama surat Ali Imran keluarga Imran adalah pembuktian tentang tauhid, keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta penegasan dunia, kekuasaan, harta dan anak-anak yang terlepas dari nilai ilahiyah tidak akan bermanfaat di akhirat kelak. Hukum-hukum alam yang melahirkan kebiasaan-kebiasaan pada hakikatnya ditetapkan oleh Allah yang Maha Hidup dan Qayyum, yang Maha mengelola segala sesuatu. Sebagaimana terlihat dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Ali Imran, surah ini akan memaparkan kisah Maryam, Isa, Zakaria dan lain-lain, yang melalui mereka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keesaan, kekuasaan dan penguasaannya atas alam raya, serta terlihat pula bagaimana keluarga itu, ayah, ibu, anak atau suami dan istri tunduk patuh dan percaya kepada Allah yang Maha Esa. Yang selanjutnya adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam surat Al-Hujurat ini Allah adalah melengkapi dasar-dasar kesopanan yang tinggi serta menunjukkan manusia kepada pekerti-pekerti utama. Selain itu juga menjelaskan sikap para muslimin terhadap Allah dan Rasulnya, bagaimana cara mereka menerima berita atau keterangan dari orang-orang yang tidak dapat dipercaya, dan bagaimana memperlakukan saudara seagama, baik sewaktu mereka berhadapan muka ataupun tidak. Dalam surat ini dijelaskan pula hakikat iman dan hakikat mukmin yang sebenarnya. Itulah tadi sedikit dari materi-materi yang telah kita bahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan perkataan dari saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.